Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu adalah sangat ideal, sangat bagus sekali bila mana kita itu benar-benar mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai attitude kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Semestinya harus pakai etika Pancasila, semuanya tanpa kecuali, baik dari kalangan ahli tata negara, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli budaya, ahli politik, dan ahli-ahli lainnya, itu harus Pancasilais. Sehingga dalam praktek kehidupan kita tidak saling berbenturan satu sama lain. Contoh, dalam menjalankan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi umat Islam, Tuhan yang Maha Esa artinya satu, tunggal, dan tidak boleh disekutukan. Namun dengan yang lain, bagi agama yang lain, ada yang trinitas, artinya tiga tapi satu. Ada juga yang pakai Tuhan dewa-dewa. Namun semuanya itu tidak berbenturan, karena masing-masing penganut agama tahu aturan Pancasila ada batasan toleransi. Masing-masing penganut agama itu tahu aturan Pancasila ada batasan toleransi untuk menghormati agama orang lain. Istilah Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istilah saya, urusan ideologi, urusan keyakinan, lolo kue-kue, kita saling menghormati. Pemirsa, landasan ideal atau ideologi negara kita adalah Pancasila, dan landasan konstitusi atau hukum negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam prakteknya banyak para pakar, apapun kepakarannya, banyak para pakar apapun kepakarannya, baik itu pakar politik, pakar hukum, pakar ekonomi, dan sebagainya, dalam berpikir masih jauh dari Pancasilais. Suatu contoh, seorang ahli politik yang masih senang bikin hoax, masih senang bikin fitnah, itu tidak Pancasilais. Pakar ekonomi yang sudah kuat besar itu menginjak yang kecil, sehingga para ekonomi kecil tidak bisa menjadi besar dan sebagainya. Mereka dalam berpikir masih jauh dari Pancasilais. Kalau boleh saya mempresentasikan, masih jauh dari 50% dari jumlah banyaknya mereka yang Pancasilais. Dan sebagian besar masih memakai logika yang didasari nafsu ambisi baik untuk pribadi maupun kelompok.
bukan logika yang Pancasilais. Ini yang menjadi miris di hati orang tua. Mau dikemanakan anak-anak kita, generasi kita, kalau tiap hari disuguhkan dengan politik yang tidak Pancasilais, ekonomi yang tidak Pancasilais dan sebagainya. Kalau itu nanti di masa depan yang dijadikan cermin anak-anak kita, maka mereka yang menjadi korban, karena segala urusan yang berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara akan selalu berbenturan dan bahkan terpecah belah karena beda pandangan dan beda ideologi yang semestinya sama-sama pakai ideologi Pancasila. Kalau begini, apakah setuju pemirsa, calon seorang presiden sampai para menteri, gubernur, bupati, semua yang memangku jabatan dan semua anak bangsa ini harus dipancasilakan supaya menjadi Pancasilais. Apakah pendidikan kita harus dimasuki pelajaran kebangsaan, kenegaraan, ideologi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 45 secara detail, tidak hanya secara bahasa, secara terminologi saja, namun perlu diskusi, simulasi, dan praktek-praktek yang konkret berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pemirsa, sekian dulu demikian episode pertama dalam rangka ikut Andarbeni untuk mempertahankan NKRI harga mati. Saya Makmur Dipowongso. Dalam episode berikutnya saya akan menyoroti politik berkampanye para calon presiden dan wakilnya maupun pendukungnya dari sudut pandang moral Pancasila. Karena sebagai calon presiden dan wakilnya yang tidak bermoral Pancasila dan akan ditinggalkan para pemilihnya, saya tidak akan menyudutkan siapa-siapa dari calon yang ada. Saya orang Pancasilais. Saya akan bikin cermin untuk para pemilih yang masih punya hati yang bersih dan para pemilih pemula yang masih belajar politik. NKRI harga mati.